Kalau aku tuh memang dulu pernah lagi gempa Lombok, kemudian tsunami Banten, banjir di Mhm. Lebak. Jadi kalau ada bencana tuh entah kenapa udah kayak ya udah gue Mhm. ikut gitu tuh. Welcome to Brandaken. Kemarin Lebaran gimana dok? Lebaran alhamdulillah saya kebetulan pas lagi shift-nya libur. Jadi shift libur itu balik sempet tapi nggak ketemu orang-orang. Ketemu orang-orang. Tapi pulang ya? Pulang habis itu di rumah aja, di kamar aja. Di kamar. Berapa hari itu kemarin pas pulang? Sehari doang, gak usah Sehari. banyak-banyak lah. Oh sehari. Iya, liburnya sehari doang. Itu semua dokter pada balik dan teman-teman perawat atau hanya beberapa saja yang Hanya balik? yang jaga shift-nya yang libur. Oh yang shiftnya libur. Pas dapat libur pulang. Pulang. Itu pun yang orang-orang Banten kan? Nggak ada sih kayaknya yang jauh-jauh mah nggak sempet. Rata-rata di karantina juga. Kalau sekarang masih ada berapa sih memang pasien? Kalau secara keseluruhan kan di Banten sekarang kalau saya baca data terakhir itu kan masih ada 400 ya yang dirawat itu. Nah itu di RSUD semuanya atau terbagi-bagi? Tepatnya kurang lebih 50-70 Yang sekarang di yang ada RSUD Banten. Karena berarti 400 tuh mencar ya. Oh ada yang di RSDP, ada yang di Tangerang. Ada juga yang pasien-pasien OTG kita ke Wisma Atlet. Oh ada beberapa yang di Wisma Atlet, jadi nggak semuanya di Banten. Tapi dia tercatatnya di data orang Banten. Datanya orang Banten karena melihat dari domisili. Kalau perkembangan sekarang dok dengan awal-awal waktu penanganan COVID itu sudah mulai agak rileks belum teman-teman? Karena kan lebih rileks. Dan aku pun sempat nanya-nanya juga di beberapa rumah sakit. Gimana nih COVID-nya? Sekarang dokter-dokter spesialis sudah nggak begitu cemas ya, nggak begitu parno banget. Kalau ada pasien-pasien sesak, oh ini belum tentu juga COVID, makanya di rapid test. Oh ini walaupun limfositnya rendah, belum tentu juga COVID gitu tuh. Memastikannya lebih detail ketimbang yang awal-awal sesak batuk pilek udah di PDP-in gitu tuh. Akhirnya padahal enggak. Nah kalau sekarang dipastikannya sudah ada beberapa alat yang lumayan lah, sekarang udah ada swab dan ada rapid. Oh karena pertama sudah terbiasa, kemudian sistemnya sudah terbangun gitu ya. Kalau pas awal-awal gimana dok? Kalau awal-awal perbedaannya kalau awal-awal semua orang kayak memang awal-awal kan kita menggunakan gejala ya, batuk pilek dan riwayat bepergian. Hanya itu doang yang kita harus punya. Sedangkan pemeriksaan pun kita sedikit, kayak rapid test belum mencukupi, swab pun tidak terjangkau. Alhamdulillah sekarang adanya batuk pilek, walaupun sekarang adalah wilayahnya sudah bukan bepergian lagi, wilayah kota aja kita udah dianggapnya red zone ini. Jadi kalau misalkan batuk pilek, sesak udah dianggapnya bisa PDP. Tapi akhirnya sekarang udah ada pemeriksaan yang namanya rapid test. Ini rapid test nih di sekali 2 kali kalau negatif. Bisa juga untuk memastikannya lagi pakai swab. Sekarang kita sudah dokter-dokter umum sudah dilakukan pelatihan pengambilan swab akhirnya, dan sudah menggunakan metode yang lebih mutakhir. Jadi pakai PCR dari TCM. Dan itu bisa langsung dilakukan di rumah sakit? Di rumah sakit hanya butuh 45 menit. 45 menit untuk memastikan si pasien itu dia positif atau tidak itu ya. Benar. Jadi, kalau dulu kan semuanya harus di Kemenkes ya, di Balitbang Kemenkes kan. Makanya prosesnya agak lama dan itu yang akhirnya orang menumpuk gitu. Benar itu. Sekarang mungkin kenaikan ini karena pemeriksaannya yang lebih cepat. Oh lebih cepat. Pemeriksaannya lebih kayak mutakhir lah lebih mutakhir gitu. Kalau dulu kan hanya mengandalkan satu tempat untuk pemeriksaan gitu. Sekarang mah sudah ada metode namanya TCM gitu tuh. Nah, TCM itu kan kita nggak tahu dok. Nih. Jadi pemeriksaan PCR, pemeriksaan yang swab ya. Metodenya tuh kita ngeliat mikroskop, terus dianalisa nih rantai-rantai pelopok. Oh ini yang paling memungkinkan. Oh ini yang sama nih dengan si COVID. Nah, sekarang ada namanya card readernya. Jadi card readernya kayak dicolokin kayak gitu, dia bakal ngebaca sendiri, gak manual lagi. Kalau dulu mah bisa seharian, kalau ini cuma 45 menit. Oh, pemeriksaannya. Kan dulu 1 minggu katanya. Iya, 1 minggu tuh karena gini, dia datang di seharian dari ngambil swabnya, datang ke si labnya,
swab-nya itu ada pemeriksanya tuh cuman beberapa orang, jadi harus gantian ngantri, terus banyak gitu. Akhirnya sekarang eh, ini metode TCM ini di Indonesia itu untuk pemeriksaan TB penggunaan metodenya seperti itu. Nah, jadi alat ini dipakai dengan pet readernya si COVID yang kemarin katanya yang dibeli dari Swiss. Nah, jadinya tinggal kayak dia ngebaca sendiri, oh kelihatan. Karena di awal juga sebenarnya mungkin tenaga medis kita juga agak kebingungan juga kali ya dalam penanganan COVID kita itu kan. Apalagi dulu katanya kan sempat kita rame itu ya, kalau kita flashback ke belakang kan sempat rame kekurangan APD dan sebagainya itu yang akhirnya juga membuat pengaruh psikologi nggak gitu kalau pengaruh banget itu. Orang-orang kayak teman-teman awal-awal tuh kayak nggak mau megang pasien-pasien COVID, takut lah. Kalau sekarang udah pasti APD udah ada, tanganin aja. Dan beberapa juga teman-teman kayak di lapangan pakai APD. Kalau lagi nggak bersentuhan, masih jaraknya 2 meter, Google-nya sedikit dilepas gitu. Ya memang kan untuk penularannya kan droplet. Nah kalau misalkan memang jaraknya 2 meter ya nggak perlu juga gitu tuh. Jadi lebih rileks gitu ya. Kalau dulu mah benar-benar kita tuh harus terlindungin. Emang sih, karena kan kita lebih pencegahan ya. Kalau sekarang udah melihat karakternya. Oh, ternyata pasiennya memang kalau positif kita lebih penanganannya seperti ini. Oh, kalau pasiennya negatif seperti ini. Terus ini ciri-ciri nih pasien yang COVID. Kalau misalkan napasnya seperti ini gitu. Jadi sudah ada menemukan pola-polanya. Nah, itu kan kita misalnya udah terkonfirmasi positif. Nah, penanganannya itu Dok, kan ini ada yang sembuh, kemudian ada yang meninggal. Nah, biasanya pasien-pasien yang sembuh itu pasien-pasien yang seperti apa dan pasien-pasien yang meninggal itu seperti apa? Karena sampai hari ini nih yang masih jadi perdebatan tuh banyak orang nggak percaya kalau orang itu meninggal karena COVID itu. Gitu. Nah, ini maksudnya kan mungkin karena Dokter Ovi juga nanganin langsung, barangkali juga memberi pemahaman nih bahwa COVID ini sebenarnya ada atau tidak, karena kan sekarang juga ada masyarakat yang nggak percaya itu COVID ada itu kan, karena biasalah sekarang kan rame banyak lah ya informasi ya, ada yang bilang konspirasi lah, ada yang ya misinformasi yang tersebar, sehingga yang terjadi adalah kita kayak seolah-olah ya COVID ini cuma akal-akalan saja, kemudian diperbesar-besar sama media itu kan, itu akhirnya terus dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan gitu kan. Karena kan sekarang juga begitu ya, katanya ada wah ini mah orang-orang medis cari untung di tengah itu gitu kan. Ya percaya gitu. Karena memang kenapa sih timbulnya teori konspirasi ini, aku amati kejenuhan dan ketidakpastian kapan sih berakhirnya, dan arus informasi yang masuk. Jadi mereka tuh karena mereka tidak percaya dengan media, mereka nyari informasi di tempat lain. Nah, timbullah kayak beberapa hoax dan teori konspirasi. Nah, untuk pertanyaan, apakah ada atau tidak? Ada yang pastinya COVID ini. Kenapa bisa meninggal? Ada yang mengatakan kok yang meninggal ini kayaknya bukan karena COVID, tapi karena penyakit lain. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor. Tapi dia juga adalah penyakit COVID gitu tuh. Nah, penyakit COVID memang yang banyak meninggal itu penyakitnya orang-orang yang mengalami penyakit komorbid, artinya penyerta diperparah dengan penyakit kronisnya seperti kencing manis, darah tinggi gitu. Nah, orang-orang kayak gitu kan sudah mengalami gangguan sistem tubuh, hingga ketika terserang penyakit COVID dia gampang meninggal dan sebagainya. Tapi pasien-pasien yang kayak OTG itu kan dia hanya kena virusnya, dia organ tubuhnya dia bisa membuat dirinya bertahan melawan si COVID itu. Imun tubuhnya si orang yang kena itu bisa melawan si virus itu kan, sehingga dia tetap sehat dan itu. Malahan si OTG ini kan gak ada gejala. Jadinya mah ya udah apakah dia ini benar atau tidak? Ya benar. Gitu. Tapi kan ada orang yang dia bukan orang tanpa gejala nih, tapi dia memang
Biasanya orang yang terkena virus itu otomatis dia akan mengalami sesak, kemudian batuk, pilek, Hmm. atau gejalanya lain-lain sebenarnya selama dokter Hmm. menangani di Hmm. RSUD? Kalau misalkan gejala-gejala yang lain, ada beberapa yang aku baca artikel di luar. Enggak, selama Ya, selama kalau yang di sini ya. kalau di sini. Kalau di sini tuh rata-rata cuma sesak doang, Sesak, sama kalau yang OTG nggak ada gejala. nggak ada gejala. Nggak Tapi ada. kalau yang sampai katakan tadi dia kena COVID kemudian apa sih yang kalau pasien-pasien yang dokter tangan itu apa dia apa flu, apa dia sesak napas saja atau apa saja yang Paling sering adalah batuk dan nyeri tenggorokan dan batuk, demam. kayak orang radang itu, penyakit radang aja. itu. Tapi hasil swab-nya positif. Positif. Nah, itu biasanya sembuh ketika dia terapinya apa saja, Dok? Karena kan sampai hari ini orang juga ini nih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bilang bahwa kan belum ada obatnya, tapi ternyata dia sembuh. Artinya nggak ada dong, itu kan. Nah, itu biasanya metode penanganannya itu seperti apa itu? Sampai dia bisa sembuh gitu. Kita bahas juga penanganannya ya. Di Indonesia di awal-awal itu menggunakan obat yang pernah kita bahas itu tentang kloroquine. Kloroquine ya. Kloroquine, untuk malaria ya? Ya, untuk malaria. Namun saat ini kloroquine itu sudah ada edaran dari WHO untuk di stop. Ada beberapa yang masih, ada yang tidak lagi. Karena kita melihat dari efek sampingnya itu aritmia atau bikin tiba-tiba gagal jantung. Kemudian selain kloroquine ada namanya oseltamivir. Terus ada juga antibiotik kita berikan azithromycin karena dia menangkal bakteri dan virus. Nah, yang ini yang paling sering, yang obat yang paling sering ditambah dengan vitamin C atau dengan zinc. Nah, kayak orang virus aja. Virus itu sebenarnya self limiting disease. Benar kata Menteri Terawan waktu itu awal-awal yang gak usah khawatir. Untuk pengobatannya memang dia self limiting disease. Tapi bagaimana si virus ini berkembang. Kalau misalkan dia tidak bisa menanganinya, akhirnya dia punya masalah infeksi, sehingga pengobatannya adalah antibiotik. Nah, karena dia adalah virus, dikasih oseltamivir obat virusnya. Karena dia virus juga, dia kasih obat vitamin C. Nah, apakah ini sudah ada obat dan tidaknya? Karena ini adalah kan ini virus baru. Kalau orang diare nih, penyakit apa ya misalkan ya, yang sering TBC nih, tuberkulosis, penyakit paru-paru yang pengobatannya 6 bulan. 6 bulan ya, Itu dan nggak boleh putus ya. Iya, nggak putus. Penemuan obatnya itu sudah bertahun-tahun. Jadi namanya obat itu berkembang. Awal-awal dikatakan kloroquine, akhirnya ternyata tidak, ternyata hanya cukup dengan obat 3 itu doang. Apakah penyakit ini apa tadi namanya bisa disembuhkan atau tidak, itu sembuh itu kan. Ya, Karena kan data kalau secara nasional itu kan ada 1.800 atau 900 itu yang dinyatakan sembuh. Artinya pasien-pasien sembuh itu adalah pasien-pasien yang dia mampu meningkatkan imunitas tubuhnya itu. Poinnya itu. Artinya ketika si pasien yang terkonfirmasi positif itu bisa mengembalikan daya tubuhnya untuk melawan si virus, dia bisa. Nah, ada juga yang beberapa pengobatan namanya plasma sel. Nah, itu kan jadi pasien-pasien yang virus corona ini dia mengalami didimer yang memanjang, artinya terjadi penggumpalan. Nah, di akhirnya cara penanganannya itu dengan pemberian plasma darah. Maksudnya penggumpalan darah di darah. Karena dia terkena COVID, ada penggumpalan darah. Itu karena sebelumnya dia punya penyakit itu. Enggak ada. Jadi gini. Jadi ternyata beberapa pemeriksaan lab untuk orang-orang yang corona ini ternyata ada masalah dengan pembekuan darahnya. Gara-gara si virus ini. Jadi beberapa labnya tuh kayak didimernya meningkat, limfosit artinya difon atau sel jenisnya bermasalah dan itu. Nah, dulu kita menanganinya dengan kalau didimernya meningkat pakai heparin gitu tuh. Jadi kayak simptomatik, artinya gejalanya ini obatnya ini, gejala ini. Kalau misalkan TBC kan udah pasiennya rifampicin gitu tuh. Udah pasti obat ini.
kalau misalkan beberapa penyakit yang Mhm. ini adalah penyakit yang gejalanya apa, pengobatannya apa. Jadi memang bukan belum ditemukan, tapi simptomatik, pengobatannya artinya pengobatan yang bergejala dan kemungkinan obat-obatannya yang bisa menyembuhkan adalah si Oseltamivir gitu tuh. Terus obatnya juga si Azithromycin. Apakah ada dan tidak? Ada gitu tuh. Dok, tadi ada yang pengen nanya sebenarnya penyakit penyerta yang paling bahaya untuk bagi COVID. COVID. Yang paling sering itu kencing manis. Kencing manis ya. Kencing manis, paling Diabetes mellitus. Memang karena Itu paling banyak. banyak. Paling banyak dan itu biasanya yang sering sampai meninggal. Karena memang penanganan diabetes mellitus atau kan komorbid diabetes mellitus. Kirain malah TB. Tapi DM. Kalau udah kena DM, pasien kena infeksi, dia gampang kemana-mananya. Oh, penyakitnya kemana-mana karena ada komplikasinya banyak. Iya. DM tuh punya komplikasi per 5 tahun, per 10 tahun, dan beberapa organ langsung kena komplikasi. Karena kan katanya orang yang kena penyakit DM itu, diabetes mellitus itu kalau luka sedikit aja lukanya lama kan. Iya, benar. Itu kelebihan gula ya. Iya, benar. Ini teman-teman itu tuh yang suka sering ngecapin orang, yang suka manis-manisin orang, hati-hati tuh. Iya, bisa diabetes mellitus itu kan. Jadinya nggak usah yang manis-manis. Jangan yang manis-manis. Kalau ngomong juga nggak perlu kebanyakan manis-manis itu kan. Kalau minum kopi yang pahit aja. Oh iya, Dok. Selama penanganan COVID dari awal sampai sekarang, Dok, apa yang paling berkesan itu dan itu ya berkesan dalam apa ya yang bisa menjadi katakan ini jadi semacam cerita yang mungkin dokter akan nggak akan lupain tuh kalau nanti ke depan misalnya ini selesai. Aku tuh kalau berkesan pas lagi awal-awal kayak siapa yang mau jadi tim COVID RSUD. Itu kebetulan saya kerjanya sebagai dokter Tuksus. Tuksus itu adalah sedikit cerita ya. Tuksus itu jadi program dari pemerintahan provinsi untuk menempatkan dokter-dokter di puskesmas. Aku dari barusan 1 minggu, kemudian ada edaran itu siapa yang mau. Oke, yang perempuan rata-rata laki-laki. Yang perempuan ada 4. Terus hari Senin Selasa ada teman aku yang laki-laki nanya, lo kenapa mau ikut? Enggak, sebelumnya digadiin aja, lo udah kawin belum? Lo kenapa mau ikut? Karena saya belum kawin. Kan mau jawabnya gitu kan. Emang kenapa? Soalnya jadi ada teman kita juga cewek, dia menolak untuk dijadikan tim COVID karena dia belum nikah. Daripada gue mati mendingan belum kawin, mendingan gue gak ikut gitu. Terus pas temen gue nanya kayak gitu, gue belum kawin terus gue mau, kayak uji nyali deh. Masih bercandanya gitu bercandanya. Tapi kan karena Dokter Ovi ini aktivis, karena kan saya juga ketemu sama Dokter Ovi, kenalnya itu gara-gara dokter jadi tim medis ya untuk medical centernya Muhammadiyah ya waktu itu ya, waktu tsunami. Saya memang waktu itu di Tsunami Banten 12 hari. Banten kan, dan saya waktu itu tengah malam lah, nggak ada tempat tidur, dikasih tempat tidur di situ kan. Ya makan di situ lah, ya pulang dari situ. Jadi itu, nah. Ya itu alasannya, jadi kayak sosok berani aja sebenarnya. Karena kalau aku tuh memang dulu pernah lagi gempa Lombok, kemudian tsunami Banten, banjir di Lebak. Jadi kalau ada bencana tuh entah kenapa udah kayak yaudah gue ikut gitu tuh, padahal orang-orang pada mundur pelan-pelan, gue nggak mau, masih sayang sama nyawa gue gitu kan. Tapi ada perasaan was-was nggak itu awal-awal? Was-was banget. Cuma ketika was-was itu ada beberapa ibu yang utamanya, jangan ikut, udahlah nggak usah gitu kan. Kalau saya ikutan was-was, jadi saya tunjukkan was-was, itu bakal nggak jadi ikut. Jadi was-was aku tuh aku jaga untuk aku perlihatkan, nggak apa-apa, APD-nya aman, padahal aku juga nggak tahu sih. Aman iya. Terus nanti jaganya gimana? Terus itu tenang gitu, kayak udah seakan-akan meyakinkan orang tua aja, orang tua I'm fine gitu tuh. Sempet
nggak pernah pulang berarti? Enggak pulang. Itu juga aku tuh untuk masalah penyebaran juga. Sekarang memang kemarin aku pulang pas lebaran, itu pun di Kalau rumah. kalau dokter Ovi kan dia karena memilih sendiri kan, ada Mmm. pengumuman memilih, tapi ada beberapa kan dokter yang memang dia nggak bisa milih dong, Oh karena iya, tugas gitu iya kan, ada. benar, itu yang di teman-teman organik yang di RSUD, Mhm mhm. itu lebih lebih kayak marah gitu, kenapa saya harus dipaksa untuk jadi tim Covid? Mhm. Kalau aku kan memang memilih, jadinya lebih rela kan. Heeh. Nah, kalau mereka nggak terima dan mereka yang paling banyak, bagaimana tentang APD-nya? APD mulu yang tanya, APD, bagaimana alur nanti pasiennya, bagaimana nanti penanganannya? Mhm. Awal-awal memang kita lebih kepada nanganin diri kita sendiri kan, nanganin pasiennya tuh kurang, aku lihat ya. Lebih menyelesaikan Iya persoalan iya internal dulu iya, ya. bener, emang mungkin belum selesai itu masalah keamanan dirinya. Udah 3 hari, sudah terbiasa itu, terbiasa bagaimana kita pakai APD 8 jam, nggak pipis, kemudian Mhm mhm. ya kan kita, sebelum masuk gitu, makan atau minum tuh udah selesain dulu, Mhm. baru lah kan ditahan 8 jam, baru Oh kalau dia lagi pakai APD itu, selama APD itu dia nggak boleh buang air enggak kecil maupun air besar? enggak, paling-paling mentok-mentok pengen BAB, akhirnya dia keluar, diganti lagi, boleh Mmm. minta. Kalau awal-awal Oh tuh agak strict, harus ganti, itu satu kali pakai? 1 kali Pokoknya pakai, begitu dipakai, dilepas nggak boleh dipakai lagi? enggak boleh. Jadi Gitu. itu masalahnya kenapa Mhm kita make APD itu harus tahan, mhm. kalau awal-awal mah bener-bener kayak sauna, kalau sekarang tuh udah kayaknya udah terbiasa napasnya cuman 5% doang, kan Mmm. pakai N95 jadinya Iya. napasnya 5% doang, udah kayak, oh sudah terbiasa tuh, nggak harus Udah beradaptasi lah ya itu beradaptasi. kan. Ya itu hebatnya manusia sih sebetulnya, gampang beradaptasi. Iya Nah mungkin new normal juga begitu kali iya, kan. manusia Dokter juga sekarang sudah mulai adaptasi sama apa APD-nya. Tapi awal-awal pakai APD itu gimana rasanya itu ya, kayak kan kalau saya lihat di video ada yang berapa lapis itu pakai kita nanti pakai baju daleman, kemudian pakai baju jaga, mhm habis itu pakai hazmat suit, mhm kemudian ini kakinya pakai apa namanya, pelindung juga, terus kemudian pakai boot, mhm. bagian, nurse cap, pakai nurse cap juga, kemudian pakai N95. Kadang kita tambahin lagi surgical mask, Iya terus kadang-kadang sebelum, N95 juga pakai pakai masker yang masker biasa aja, biasa itu ya. kan. Terus juga kita pakai Mhm Google. mhm mhm Nah, kalau lagi tindakan ada pakai face shield. mhm Jadi emang lapisannya banyak itu sehingga kedap, kan mhm. kedap udara, bikin panas. Nah, kan 8 jam tuh sekali pakai tuh. Nah kemarin kan juga pas puasa itu, berarti Mmm, mau nggak mau ketika buka itu dan mhm, belum selesai itu nggak bisa mhm, dong buka? mhm. Jadi ada kita per tim ini punya strategi, Mmm, strategi pakai penggunaan APD. Nah, misalkan nih kita pakai jam malam, mhm shift jaga malam mhm jam 11 sampai jam 7. mhm Nah, itu kan ada, jam sahur. mhm Jadi ada teman satu yang stand masuk duluan, mhm nanti kita yang berjaga, siap-siap berjaga. mhm Tapi ada juga kalau lagi penuh pasiennya, mhm. kita masuk, tiga-tiganya, habis itu kita keluar, itu minta lagi. Mmm, Tapi kita ada juga yang, oke, satu doang yang masuk, dia ketika pas lagi sahur dia keluar, ini yang belum masuk barusan, masuk gitu, masuk, yang 2 yang di luar barusan masuk gitu, jadinya ganti-gantian. oh ganti-gantian jadi Mhm, apa, tetap ya yang buka itu. mhm, Tapi apa, ada nggak Dok kemarin yang pas bulan puasa itu apa sih aktivitas teman-teman selain jaga-jaga doang? jaga-jaga, Kalau oh kalau ya, kalau udah jaga heeh dia heeh. kan nggak bisa aktivitas yang Nah, lain atau karena gimana? kebetulan kita di karantina di hotel, ada beberapa fasilitas seperti kolam renang, Mhm ada badminton, ya ada yang suka lari-lari, mhm muter-muter. mhm. Aku juga termasuk orang yang suka lari. Jadi kalau sore-sore lari-lari, kemudian ada teman yang, "Yuk main tenis," ayo main, Karena terus hidupnya kan cuma rumah sakit, hotel, hotel ya, hotel heeh karantina maksudnya ya, heeh hotel, rumah sakit atau rumah sakit kan, mau heeh, nggak mau iya. itu. Dan ketemunya itu aja juga, jadinya Mhm kita ya mainnya sama teman-teman itu, besok lo, itu yuk main ini yuk, ngumpulnya mhm ya di hotelnya juga gitu mhm. ngumpulnya, makan, yuk buka bersama, bukbernya buka bersama di situ juga gitu tuh. Jadi ya akhirnya Mmm, sekarang udah kayak keluarga aja kali ya? mhm, ini enak banget, baru 2 bulan
baru 2 bulan ketemu udah kerasa apa-apa udah banyak cerita gitu tuh. Oh iya. Karena kan mau nggak mau kan, karena Nah. ketemunya nggak ada lagi tuh. Nah Dok, pasien-pasien yang di rumah sakit itu kan waktu ditangani itu kan nggak lihat muka dokternya kan, Iya. nggak lihat Nah. muka dokternya, nggak Heeh. lihat muka perawatnya itu kan, Nah. itu. Aku punya cerita. Heeh. Jadi kan aku kan bukan dokter organik di RSUD. Heeh. Jadi ada salah satu namanya portir, sebut aja namanya Tuan H. Heeh. Ketika awal-awal aku sering ngobrol sama Tuan H ini. Itu Portir pasien nih, si Tuan H? enggak, nih Tuan H portir tuh yang sama-sama menjaga kita. Cuman dia yang suka bawain yang ngangkut gitu tuh kan, Oh, jadi yang di rumah bantu. sakit itu bantu-bantu ada namanya tim portir. Barusan kemarin aku lagi udah lepas baju, "Dok, siapa namanya?" "Rofi." "Emang siapa?" "Oh, Rofi. Ini siapa namanya?" "Oh, Tuan H." Jadi baru tahu mukanya gitu tuh. Oh, iya. Selama 2 bulan setengah itu, kita tuh nggak pernah tahu Mukanya mukanya. seperti apa? Oh, pas lagi udah ganti baju dan ngeliat, "Oh, nih Mas yang itu," gitu. Yang bantu nganter-nganter itu ya? Heeh. Yang pernah aku sering ngobrol, "Oh, yang ini enggak, yang suka nyanyi-nyanyi bukan?" "Iya, yang suka nyanyi." Itu jadi memang kita nggak pernah tahu pas abis mau lihat, "Coba lihat tanpa masker dulu," gitu. Biar ini. Termasuk pasien-pasiennya berarti juga nggak tahu kali ya Enggak. muka-muka dokternya kayak apa itu Enggak ya? tahu. Mungkin kalau nanti Covid ini sudah selesai dan Enggak. ketemu di jalan nggak bakal kenal Enggak, dong. belum tentu kenal. Tapi kalau si dokternya pasti tahu kan? Iya, si dokternya pasti tahu. Karena kan dia kan juga si perawat itu. Nah, si pasien itu Dok, mereka apa biasanya aktivitasnya disuruh ngapain aja sih itu? Pasiennya? Heeh. Kan kalau Agak menjemunukan sih sebenarnya. Ya mereka cuma tidur, makan, bangun, minum obat, gitu-gitu aja. Jadi itu yang nggak enak ya sebenarnya ya. Yang Kalau buat mereka nggak nyaman tuh jenuhnya itu. karena nggak bisa ditengok, nggak bisa ada Nah. teman ngobrol, selain Walaupun mungkin pakai pasien-pasien. telepon, ya cuma hanya sebatas telepon, nggak bisa ketemu, terus juga agak kalau kemarin-kemarin tuh lama hasil labnya jadinya, ini